La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ya Bunda, hari ini kita berkumpul kembali dalam webinar Generasi Cinta Rasul atau kita singkat menjadi Gentara. Gentara ini se-Jawa Barat ya Bunda, yang komunitasnya tapi tidak hanya di Jawa Barat, anggotanya dari seluruh Indonesia dan bahkan ada yang dari luar juga. Alhamdulillah hari ini narasumber kita sudah hadir ya, Ibu Bunda Miati Yoga yang hari ini akan membersamai kita dalam webinar menjaga fitrah anak dalam keimanan. Baik, sebelum kita mulai ya Bunda, kita buka dulu pertemuan Zoom ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya untuk mempersingkat waktu, kami langsung serahkan kepada Bunda Miarti. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Bunda Eti ya. Pada Bunda Eti kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, saya akan membacakan surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Mari bisa dibaca bersama-sama atau bisa dibuka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Bunda Eti yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah, hingga menambah keberkahan dalam kegiatan hari ini. Baik, Ayah Bunda, sebelum kita mulai, mari kita bacakan dulu doa sebelum belajar ya. Mungkin di sini banyak ibu guru TK juga yang biasanya ngajak anak-anak untuk berdoa dulu. Nah, kita juga seperti itu, kita mulai dengan doa belajarnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah untuk memahaminya. Amin. Ya, alhamdulillah Ayah Bunda, untuk mempersingkat waktu, Bunda Miarti sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bunda Mia. Boleh dibuka mute-nya? Ya, waalaikumsalam Bunda Yani Kemadaraman. Alhamdulillah Bunda, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, subhanallah ya, di tengah-tengah kesibukan Bunda Mia yang begitu padat, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu nih dari Bunda Mia, yang semoga ilmu ini bisa kita aplikasikan dalam mengasuh anak-anak buah hati kita tercinta yang harus memang sejak dini ya Bunda Mia ya, untuk kita tanamkan fitrah keimanan. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi, saya nanti mungkin taruhnya langsung aja oleh Bunda ya. Bunda Mia, mangga, insya Allah. Ya mangga. Kepada Bunda Mia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ya Bunda Yani ya. Ini berarti bunda saja ya. Ada ayah. Bilih saya. Ada ayah sepertinya Bu Mia. Oh, Masya Allah. Damang, Bu Eti Damang. Sepertinya ada ayah Suwandi ada. Oh, ada ayah. Baik. Terima kasih sekali untuk waktunya ya, untuk Bu Feti, luar biasa nih. Saya banyak terinspirasi. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, izin saya memulai barangkali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah dimanapun berada, karena setahu saya kalau grup Gentara, walaupun Gentara itu Jawa Barat, tapi ternyata yang dari NTT juga ada begitu ya, itu setahu saya. Terus yang bahkan dari pelosok, karena saya sempat memberikan giveaway gitu kepada tim Gentara, ternyata nun jauh di sana sampai pernah balik lagi ke Bandung begitu, karena konon dari JNE ke rumahnya saja itu ada perjuangan lebih begitu. Saya senang begitu, segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan anak, dan yang berhubungan dengan kiblat manusia satu-satunya yaitu Rasulullah SAW. Kalau kata orang Sunda ya, saya suka curing hak begitu. Apa itu curing hak?
berchemistry begitu ya. Kenapa? Karena yang namanya ilmu manusia itu kan tidak ada ilmu yang mutlak begitu. Sedangkan kiblat yang mutlak itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Tentu saja kita dengan banyak mengkaji literatur begitu, sehingga ayah bunda di sini bisa, kalau kata mahasiswa, bisa mengkomparasi begitu ya, bisa membandingkan bagaimana ala Rasul dan bagaimana ala Barat begitu. Apalagi ketika kita berbicara teori yang sangat klasik begitu ya, namanya Baumrin. Baumrin itu sudah sangat klasik dari 1967. Itu kan kata beliau ada yang disebut dengan pengasuhan demokratis, ada otoritatif, ada otoritarian. Seolah-olah itu begitu ya bahwa pengasuhan teh, dan menurut Baumrin juga begitu. Padahal kata siapa? Kan kita muslim gitu. Terus kan kita tidak ada di negara Eropa, kita ada di Asia, dan kita ada di timur, ada di Indonesia. Apakah itu layak? Apakah itu tepat begitu? Apakah sudah bisa mengalahkan universalitas Islam begitu? Nah, itulah barangkali kenapa kita penting melek begitu. Kenapa kita kerenaun sih kedah wae belajar toh sudah Allah takdirkan sudah menikah mah pasti Allah bekali kok ilmunya begitu. Justru tidak begitu. Makanya kenapa kita berumah tangga, justru Allah meminta kita untuk menggali teknik-tekniknya begitu, menghadapi anak, menghadapi masyarakat dan seterusnya. Baik, Ibu Yeni, Bu Feti dan Bu Neneng semuanya saya izin share screen ya. Oke, boleh sambil baik, boleh sambil ditunggu. Ya, mangga Bu. Oke. Nih, oke ya. Mudah-mudahan bisa nanti insya Allah saya bagikan juga barangkali melalui Bu Neneng, barangkali mau dibagikan di lingkaran grup WhatsApp untuk materinya insya Allah saya kirim. Ya, mangga Bu, insya Allah. Oke ya. Nah, menjaga fitrah keimanan ini sesuatu yang sudah ada belum? Belum ada ya Bu. Tapi sudah menyorot. Oke. Kali mungkin. Oke, siap ya, saya slideshow. Oke. Iya. Nah, menjaga fitrah keimanan ini bukan sesuatu yang sederhana. Kalau kita buka kitab, di dalam kitab tersebut ada yang disebut dengan Salimul Aqidah, maka ini adalah salah satu di dalamnya gitu. Kita berbicara fitrah. Belum ya? Sudah muncul belum? Belum Bu, masih gelap ya Bu ya? Oh, masih gelap. Oke. Ini harus klik 2 kali gitu ya? Saya klik 2 kali. Oke. Ada. Saya ulangi ya. Oke. Menjaga fitrah keimanan. Nih, mudah-mudahan muncul. Oke, mangga. Boleh disimak, dilihat ada sudah muncul ayah bunda? Alhamdulillah ada, sudah ada. Tinggal itu ya. Oke. Saya slideshow pelan-pelan. Baik, inilah judulnya sesuai dengan obrolan di belakang layar dengan Bu Neneng begitu ya. Walaupun kalau bagi saya secara pribadi menjaga fitrah keimanan itu teh sebetulnya sebuah ladang tafakur begitu ya. Karena berbicara keimanan, berbicara spiritual begitu ya. Berbicara spiritual yang kita sendiri sebagai orang tua harus lebih dulu kita yang kuat sebelum anak begitu, karena kan yang namanya menikah dinamikanya banyak, anak lahir dinamikanya lebih jelimet lagi begitu. Kalau kita yang tidak siap, kalau kita cukup dengan namanya mendidik anak mengalir gitu, kita mah tinggal lihat contoh aja gaya orang tua kita seperti apa memperlakukan kita, apa itu cukup begitu ya. Nah, jadi memang butuh energi begitu. Nah, bab energi ini saya pernah menulis, sempat buat video juga, judulnya apa kalau tidak salah, apa ya istilahnya, kita harus teruji begitu ya. Bagaimana kita bagaimana kita menjadi orang tua yang teruji. Barangkali itu yang disebut dengan menjaga fitrah keimanan. Nah, ini numpang narsis aja begitu ya. Mohon doa dari Bapak Ibu, dari Ayah Bunda semuanya, saya sekeluarga senantiasa dimudahkan segala urusan, segala
yang sedang kami tempuh meskipun cukup berat ya, Allah mudahkan ya, Allah lancarkan, Allah berkahi, dan penting Allah berkahi seperti itu. Termasuk saya selalu berdoa ketika saya bicara dimanapun, saya harapkan apa yang saya ucapkan itu menjadi feedback kebaikan begitu ya, feedback kebaikan untuk alam semesta, untuk keluarga, untuk pribadi, untuk kita semua seperti itu ya. Nah, baik ayah bunda yang dirahmati Allah, berkenalan dengan istilah fitrah. Jadi kalau kita mendengar sebuah kata gitu, kalau kita sedang mengerjakan, menempuh sebuah studi, baik itu skripsi, tesis, disertasi, hal-hal yang terkait akademik, memang kita dituntut untuk hati-hati dari mana kata itu berasal begitu ya. Fitrah ya, mari kita gali. Dan ketika kita berbicara definisi, kita tidak cukup dengan KBBI, karena di KBBI mah sudah jelas nyampak begitu. Tetapi bagaimana kita menggali definisi itu memang dari apa istilahnya, dari sumber begitu, dari bisa jadi dari pemilik teorinya atau dari mereka yang mengkaji, dari pengkaji seperti itu. Nah, kalau ini saya mencoba mencari-cari gitu berbagai jurnal. Konon saya di sini mendapatkan bahwa fitrah itu ada bermakna sebuah kejadian, bermakna belahan, bermakna kemunculan, dan yang terakhir, yang keempat adalah memiliki makna penciptaan begitu. Jadi ketika konon begitu kita tiba-tiba ini grup Gentara di sini, di apa namanya, serombongan Bu Feti, satu tim di sini begitu, tiba-tiba oleh Allah diberi kemunculan gagasan begitu. Oh, cara mengedukasi masyarakat itu harus begini loh, harus begitu loh begitu. Bagaimana caranya ketika buku Muhammad Teladanku memiliki kemanfaatan yang jauh lebih luas begitu. Itu sudah termasuk fitrah dalam makna kemunculan gagasan begitu. Nah, kalau kita sandingkan dengan teori filsafat, dengan teori filsafat ilmu, bab fitrah itu kalau kita boleh komparasi, boleh bandingkan begitu, ada yang disebut dengan intuisi dan ada yang disebut dengan internalisasi. Jadi internalisasi itu begini, ketika anak kita bangun begitu, karena setiap hari mereka dikenalkan dengan buku-buku yang bergizi begitu. Kalau saya boleh narsis, sebenarnya di samping saya ini buku Sigma semua, Bu Feti. Tuh ada iman Islam sampai hampir semua, kecuali yang baru saya belum order. Ketika misalnya insya Allah mudah-mudahan nanti Allah jodohkan biayanya, dananya ya. Karena rata-rata saya juga nyicil dapat Sigma. Tapi Allah takdirkan dengan nyicil, tapi ya begitulah, itu takdirnya begitu. Nah, ketika anak begitu ya, sehari-hari kita kenalkan, bahkan hanya digolerkan gitu si buku teh. Tapi begitu bangun dia buka Muhammad Teladanku, begitu bangun dia buka produk Sigma apalagi gitu. Kenapa? Ya itu disebut dengan internalisasi. Internalisasinya memang didapat dari apa? Dari jam biologis begitu. Apa sih jam biologis? Anak kalau mandi harus jam sekian, anak makan jam sekian, jadi ngageleyeng kata orang Sunda tuh, apa yang mengalir begitu. Nah, internalisasi itu didapat dari hal yang sifatnya terjurnalkan, terjadwalkan, yang sifatnya tiap hari itu terbiasakan begitu. Itu berkenaan dengan fitrah. Jadi mengalir, menghunjam itu fitrah. Nah, masih dalam konteks filsafat ya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Kalau tadi internalisasi, nah yang kedua, sisi kedua adalah sisi intuisi. Artinya apa sisi intuisi? Misal begini, Bu Feti mah marketer yang hebat begitu ya, yang luar biasa begitu. Allah hadirkan intuisi dari mana? Dari sehari-hari Bu Feti melakukan problem solving begitu. Dari sehari-hari Bu Neneng itu mengajak silaturahim dengan orang-orang. Jadi orang-orang tuh jatuh cinta dengan produknya Sigma gitu. Itu yang disebut dengan intuisi. Jadi intuisi itu solusi yang tidak lahir tiba-tiba begitu ya. Kebaikan Allah yang tidak lahir tiba-tiba, tapi karena kita
berwakaf, karena kita bersedekah, karena kita beramal di sepanjang hidup gitu, maka Allah lahirkan yang disebut dengan intuisi begitu. Makanya orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan intuisi ketika menghadapi COVID-19, musibah yang sangat istimewa, yang mau kaget-kaget teuing gitu. Jadi minimal yang tadinya jualan apa masih bisa banting setir untuk jualan B gitu. Yang tadinya omsetnya tiba-tiba terjun bebas, tapi enggak, saya masih bisa sholat duha, saya masih bisa tilawah, saya masih bisa bersedekah, saya masih bisa yakin kepada Allah begitu. Itu yang disebut dengan intuisi. Jadi never ending solution, selalu Allah hadirkan solusi dari mana? Dari hal-hal yang tidak terasa, dari amalan kita begitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada ratu atau raja closing begitu, itu intuisi yang tidak tiba-tiba, intuisi yang panjang oleh Allah diberikan amal-amal kita yang tidak terasa. Di mata Allah itu kita baik, di mata Allah kita luar biasa hebatnya mengedukasi orang-orang, maka Allah takdirkan kita untuk closing buku-buku misal, itu disebut dengan intuisi. Nah, ini disebut fitrah begitu. Fitrah itu betul-betul dari dalam begitu, dari dalam, dan kemengalirannya memang Allah bantu dari mana? Dari amalan begitu. Jadi anak kita yang kelas 3 SMP, yang kelas 6 SD, yang kelas 3 SMA atau di akhir studi ketika mereka skripsi, mereka rasanya lancar-lancar saja ketika harus menghadapi ujian. Kok bisa gitu? Ya kenapa begitu? Karena memang Allah memberikan rizki bernama intuisi. Dari mana intuisi untuk anak-anak kita yang sedang studi? Dari tanpa terasa mereka belajar, dari tanpa terasa mereka membaca buku gitu. Jadi sesuatu yang sangat grounded itu dalam, dasar sekali. Itu disebut dengan fitrah begitu. Jadi yang namanya fitrah mah ketika anak dihantam begitu, itu karakter ya. Hampir sama dengan karakter. Ketika anak dihantam, diberi cobaan, diberi ujian, ya dia kuat-kuat aja. Diajak bolos begitu. Ya, punya prinsip, itulah prinsip, kan tidak terlihat ya gitu, untuk ngajugrug begitu, tidak istilahnya kasat mata, tidak kasat mata, sesuatu yang sangat berada di dalam jangkauan, di luar, bahkan bisa jadi di luar jangkauan orang, karena ini terkait dengan akidah begitu ya. Jadi jangan suka kepo gitu ya, atau misalnya sirik tanda tak mampu gitunya. Hanya si eta mah udah capek tapi closingnya gampang. Bisa jadi itu intuisi dari Allah gitu. Ini kayaknya kok nggak capek ngurus anak, tapi anaknya palalinter jeung saroweh. Ya itu intuisi dari Allah. Rizki yang hadir tiba-tiba, tapi diperolehnya tidak tiba-tiba sebetulnya, ditempuhnya tidak tiba-tiba sebetulnya gitu ya. Makanya kalau kita lihat orang sukses, kita mah taunya mereka bawa mobil Alphard-nya gitu ya, istrinya renceng, tahu-taunya kayak selebgram aja. Padahal kan kita tidak tahu bagaimana proses menempuhnya. Sedangkan Allah memberi intuisi, itu akan berbanding lurus dengan proses yang kita tempuh. Itu kalau saya menggunakan sudut pandang filsafat ya, Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Dan ini saya bukan sedang kuliah umum, jadi Ayah Bunda sangat boleh gitu ya, mau interupsi atau mau bumi tengartos atau aduh nih gancang teling atau hartos apa itu artinya, enggak, silakan, saya bebas, kita egaliter saja biar lebih menikmati forumnya. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan fitrah begitu? Di sini saya menuliskan mengambil saripati dari beberapa pendapat pakar begitu ya. Konon, fitrah di sini dikatakan sebagai potensi dasar manusia yang hadir sejak lahir dan mengandung komponen psikologi yang sangat berkaitan. Artinya apa? Inilah yang disebut dengan syamil mutakamil begitu. Jadi tidak bisa yang disebut paripurna itu penting nilai matematikanya di atas 90 gitu. Dia mau jadi pemaaf atau tidak, kumaha manehna teuing, tidak bisa begitu. Berbicara fitrah adalah berbicara keterkaitan kondisi psikologi begitu. Jadi orang yang kemudian kita boleh lihatlah profil tokoh ya, bagaimana tokoh, kita lihat di TV itulah, kalau tidak lihat di Instagram atau di YouTube bolehlah kita lihat di TV.
saya menyebut, mohon maaf ya, saya menyebut acara TV, katakanlah ILC misalnya. Kita bisa lihat seorang tokoh yang walaupun dia dihantam dengan pertanyaan dari Bang Karni Ilyas, tapi dia masih tetap mengalir, bisa tenang begitu. Kenapa? Karena ada keterkaitan komponen psikologi. Dia kuat berada di depan kamera, dia kuat diterpa hujatan seperti itu, tidak kemudian jadi reaktif gitu. Ini artinya bahwa kita boleh marah, tapi kita harus soleh begitu. Itu disebut dengan fitrah. Bagaimana keterkaitan kondisi psikologis itu menjadi sebuah kesatu paduan. Kita nggak bisa sombong, yang penting mah saya jago jualan weh, tapi urusan didik anak mah ya itu mah bagian pakar parenting weh. Itu Islam tidak mencontohkan begitu. Jadi ya sudah, kita ambil semuanya gitu ya, walaupun kita baru sebatas mencomot tapi semuanya kita hunjamkan begitu ya. Kan sebagai seorang ibu juga begitu katanya ya, bagaimana sebagai anggota masyarakat ya, sebagai istri ya, kemudian sebagai manajer ya walaupun kemampuannya kita masih minimalis di masing-masing, tapi semuanya kita gali, semuanya kita nikmati begitu, semuanya kita jadikan peran gitu ya. Nah, berikutnya bahwa Allah yang telah menciptakan manusia dengan potensi yang dimiliki untuk melakukan perbuatan dalam kehidupannya. Jadi yang disebut dengan fitrah di sini artinya bahwa seberapa besar sih kemanfaatan kita begitu ya. Seberapa besar kemanfaatan kita untuk orang-orang sekitar, seberapa besar kemanfaatan produk yang kita kenalkan kepada orang, apakah orang menjadi ediktif gitu, ediktif candu dedeyen begitu ya, apakah orang tuh benar-benar merasa ya Allah, Bu Feti dan teman-teman dan tim saya terima kasih banyak, misalnya saya benar-benar terinspirasi nih dari salah satu paketnya produk dari Sigma misalnya, orang tuh sampai ada yang merasa saya benar-benar terinspirasi dari produk ini. Itu disebut dengan fitrah. Jadi sesuatu nilai manfaat yang didalami begitu, yang hakikatnya itu. Jadi kalau dalam filsafat, lagi-lagi saya berbicara filsafat, substansi, esensi, nah itu disebut dengan fitrah begitu ya. Jadi ya kadang kita tidak bisa menebak-nebak, menerka-nerka hanya dengan mata bungkelekan, tidak bisa begitu ya, karena ini berbicara hati, berbicara jiwa. Kalau dalam dunia pendidikan berbicara kognitif, afektif, psikomotor. Bagaimana ranah afeksi itu adalah ranah fitrah, atau kalau dalam konteksnya dalam Ya, yang Bu Mia, Mbak Mia terputus. Jadi keluar ya. Contohkan diri saya boleh ya, nggak apa-apa. Misalnya saya itu pisan nyarios segitunya, katanya mana capetang, mana kalau pegang mic tuh mana udah nggak mau berhenti misalnya. Padahal bapak ibu saya bukan seorang public speaker, bukan seorang pembicara, tebih pisan gitu. Nah ini bab nurture begitu, bab hasab. Apa itu hasab? Hasab itu berarti ada masih bab nasab, tetapi itu gen resesif, tidak dari ayah ibu secara langsung, tapi bisa jadi dari kakek, kata orang Sunda mah akite gigir gitu, bisa jadi dari kakek sebelah mana, dari nenek sebelah mana, dari sepupu dan seterusnya begitu. Itu ya, jadi kita yakin bahwa kita berbicara fitrah itu berbicara sangat dalam ruh, jasad, dan akal, tapi itu menjadi keterpaduan tiga-tiganya begitu ya. Nah, berikutnya, saya kaitkan
bab fitrah dengan teori psikoanalisis. Kan kalau kita membuka literatur dari Barat itu kan banyak ya. Kalau berbicara pola asuh maka ada Baumrind. Kalau kita berbicara psikososial maka kita akan bertemu dengan Erikson gitu ya misalnya. Kalau kita berbicara tentang kognitif maka kita akan mengenal Piaget begitu. Tapi ketika kita berbicara psikoanalisis begitu, berbicara fitrah dalam Islam itu ibarat berbicara psikoanalisis dalam kajian teori Barat. Dibawanya oleh siapa nih psikoanalisis ini? Dibawa oleh Sigmund Freud begitu. Sanes Freud dibacanya ya, ayah bunda yang dirahmati Allah ini Freud begitu. Artinya apa? Nah, kita mesti berhati-hati begitu. Kenapa? Kan Freud bukan Muslim gitu. Kalau kita adaptasi 100% tiasa tuh ya tidak bisa. Sanes Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pula sahabat begitu ya. Jadi kita tetap melakukan adaptasi begitu. Jadi kita tidak harus seperti seorang mahasiswa baru yang merasa keren bawa buku-buku tebal gitu ya. Ini saya tahu loh teorinya Freud tuh begini gitu. Apa benar gitu. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi yang sangat terkenal disampaikan oleh Freud itu ada 3. Ada id, ada ego, superego. Sekali lagi ada id ya, ayah bunda, ada ego, ada superego. Namun sih mana kudu dikaitkan dengan Sigmund Freud padahal kita sedang berbicara fitrah. Ya harus gitu. Minimal kita punya komparasi kayak begitu ya ayah bunda. Nah, berbicara id, bicara id itu adalah segala sesuatu keinginan, segala sesuatu kepuasan yang sifatnya sangat tidak terbatas, yang sifatnya sangat manusiawi, terlepas apakah itu menyerupai binatang, apakah itu halal atau haram, apakah itu pantas atau tidak, apakah itu layak atau tidak, itu namanya id. Betul-betul tanpa saringan. Jadi kalau misalnya di sini ada lesatan begitu ya, tiba-tiba misalnya, mohon maaf ya, misal kata seorang ayah, kalau aku punya selingkuhan gimana ya rasanya? Ya secara kalau kita menggunakan teori Freud, ya sah-sah saja, namanya lintasan. Kata seorang ibu, kumaha cara nanya kalau gimana rasanya ketika saya punya pacar lagi? Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita berbicara fitrah keimanan, tapi ketika kita berbicara psikoanalisis menurut Freud itu sangat wajar adanya gitu. Jadi anak mau dia baku pukul, mau dia menghina orang tuanya itu konon masuk ke dalam id begitu. Jadi segala kahoyong gitu. Ini teh sedang Covid begitu, pendapatan sangat minim gitu. Tapi segala hoyong gitunya, ingin ke mall, ingin ganti hijab, ingin ganti kerudung, sepatu, tas gitu ya. Atau orang lain punya tas sekelas Nia Ramadhani, ari urang kabita gitu. Itu teh id namanya gitu. Ya, tengukur kakujur gitu ya, lebih besar pasak daripada tiang, itu juga id, karena id berbicara kepuasan tanpa batas, keinginan tanpa batas, harapan tanpa batas begitu ya. Makanya kenapa banyak yang kemudian terjebak dalam sekulerisme, pluralisme, merasa benar begitu ya, sampai ada seorang mahasiswa mengatakan anjing hu akbar itu benar kok begitu ya, karena dia berbicara kepuasan akademik tapi dia tidak ditunjang dengan fitrah keimanan begitu. Itu disebut dengan id. Id mah siapapun mau muslim mau non muslim keinginannya sangat tidak terbatas. Tetapi di sini ada yang disebut dengan ego ya. Nah, kalau ego, kalau kata orang Sunda itu sudah ada unsur nimbang rasa. Bener tehnya ieu teh begitu. Kalau kata orang sastra ini namanya dialog dua hati begitu. Di sini sudah ada perang batin, itu namanya ego. Jadi kalau ego itu sudah ada yang disebut dengan filter begitu ya, yang disebut dengan saringan. Benar nggak sih yang saya lakukan? Benar tidak sih yang anak saya lakukan? Benar nggak sih saya memarahi anak begitu? Kalau kita sebagai ibu merasa paling benar wes budak manu penting mah dia nurut goengkeun mah cepilna gitu. Itu id masuknya. Itu kepuasan yang tidak ditimbang oleh rasa begitu ya. Nah, kita harus berbicara ego, karena berbicara ego itu kan kita juga mau lewat kan punten permisi itu bab ego karena kita menimbang ya. Kita coba Bapak Ibu silahkan perhatikan pejabat kenegaraan ketika beliau berpidato kan disebutan hiji-hiji ya,
kepada misalnya ketua Dharma Wanita bla 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 di selatan bikin K10, mungkin itu bab ego, dia menimbang karena hidup itu harus menghargai orang, itu disebut dengan ego, begitu ya. Nah, super ego itu berbicara tentang kesadaran. Kalau saya berbicara parenting, maka super ego ini adalah mindfulness parenting, parenting yang berkesadaran. Nah, super ego seperti tadi yang saya katakan dalam poin fitrah, dalam poin intuisi. Super ego itu tidak muncul tiba-tiba, solusi segala sesuatu rizki itu tidak muncul tiba-tiba, tapi betul-betul hadir begitu, betul-betul hadir dari kebiasaan begitu, betul-betul hadir. Itu super ego. Jadi super ego itu levelnya jauh di atas ego, ya, levelnya itu jauh di atas ego. Jadi misalnya ketika anak begitu ya, ketika anak belajar PKN di SD-nya gitu, kan kalau PKN itu katanya di sana dijelaskan tentang hak dan kewajiban begitu, ya, tentang hak dan kewajiban oleh bapak ibu gurunya di sekolah. Tetapi kalau dia sudah sampai pada tahap super ego, maka dia mikir, aduh si mama menuju sibuk, masa nggak dibantu cuci piringnya? Nah, ini disebut dengan sadar dengan hak dan kewajiban. Tingkatnya sudah super ego, bukan lagi tingkat tahu gitu ya, bukan lagi tingkat oh iya, tapi super ego itu sudah sampai pada tingkat paham, sudah sampai pada tingkat apa istilahnya psikomotor, pada tingkat bergerak, berlaku, bertindak begitu ya. Jadi ketika kita berbicara buku begitu misalnya, ini ada buku bagus, ketika kita baca, oh ini pengetahuan wungkul ya, daging banget misalnya, itu kognitif begitu. Tetapi ketika si buku itu sampai mengubah kepribadian kita, mengubah perilaku kita, mengubah cara pandang kita, itu disebut dengan super ego. Ya, jadi ayah bunda, super ego itu tetap saja tidak hadir tiba-tiba, seperti halnya intuisi, begitu ya. Jadi ketika ada kita punya guru ngaji, guru ngajinya ketika bicara mengalir gitu ya, enak sekali gitu, apa istilahnya, tausiahnya begitu. Itu super ego namanya. Dari mana beliau mendapatkan super ego? Dari berbagai pengalaman yang tidak terasa, dari berbagai kamar-kamar belajar yang terus beliau ikuti. Sama ya, ayah bunda yang terhimpun di dalam Gentara ini kan pasti diberikan inputan ya oleh pejabat berwenang di Gentara, di Sigma Daya Insani begitu ya, diberi inputan belajar bagaimana marketing yang baik, bagaimana belajar menjadi orang tua yang baik. Nah, inputan yang masuk semuanya itu nanti akan menjadi super ego. Ketika kita berbicara, maka akan dibantu oleh inputan positif yang masuk begitu ya. Itu disebut dengan fitrah kalau menggunakan kacamata Sigmund Freud. Begitu ya. Jadi kalau fitrah yang sangat liar ya itu id namanya begitu. Tapi fitrah itu bisa digiring sampai berada pada level super ego. Begitu ya ayah bunda yang dirahmati Allah, sebagaimana kalau di dalam apa istilahnya, kalau di dalam agama Islam dikenal dengan jenis-jenis nafsu. Ini sangat familiar ya di dalam Al-Quran begitu. Jadi ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Jadi kalau kita berbicara nafsu amarah, itu masih id, levelnya masih id, masih sagalan urang hoyong tak eta nafsu amarah begitu. Tapi kalau lawamah setidaknya sudah ada penimbangan rasa, itu levelnya ego. Tapi kalau mutmainnah itu disebut dengan super ego. Dan setiap orang yang sudah sampai pada tahap nafsu mutmainnah pasti dia sudah berada pada tahap intuisi. Kalau menurut ilmu filsafat begitu ayah bunda ya. Tentu saja harapan kita berada pada nafsu yang mana? Ya nafsu mutmainnah dong, kan Rasulullah SAW mencontohkannya begitu. Nafsu mutmainnah ya, bukan kemudian karena beliau berhari-hari diludahi oleh seseorang, dihina begitu, seorang yang buta begitu. Nah, kemudian si orang buta itu suatu hari disuapi oleh Rasulullah dan suatu hari yang menyuapinya bukan Rasulullah, ternyata sugestinya itu
hadir, chemistry-nya itu terkorek gitu ya, bahwa nah ini mah udah pasti yang bukan biasa menyuapi saya, padahal yang biasa menyuapi dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, si orang buta ini berada pada level apa? Level amarah, sedangkan Rasulullah sebaliknya berada pada level apa? Level mutmainnah. Itu ya, jadi ego, super ego. Itu kita berbicara fitrah dengan kita mencoba mengkomparasi atau membandingkan dengan teori-teori yang diusung oleh para filosof begitu dari barat sana begitu. Dan tapi hati-hati sekali lagi, kita jangan merasa keren gitu. Wah, saya mah sudah tahu nih, dah kata Bumia ada teoris psikoanalisis Freud ini yang paling keren. Enggak, yang paling keren karena kita muslim ya tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya ayah bunda yang dirahmati Allah. Baik, next di sini ada konstruksi sosial. Apa sih konstruksi sosial? Konstruksi sosial itu adalah cara pandang ya. Cara pandang penawan artinya persepsi begitu ya. Kemudian keyakinan begitu ya tentang anak. Nah, kalau ini versi saya pribadi, menurut saya anak adalah penyambung ideologi. Artinya apa? Ketika kita muslim begitu, ketika kita diajari sepenuhnya kehidupan ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ideologi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kepada siapa kita wariskan begitu. Ya, kepada penyambungnya. Siapa penyambungnya? Ya anak-anak kita gitu. Kita yang guru, ya murid-murid kita. Mereka penyambung ideologi kita gitu. Ideologi kita siapa? Ideologi Rasulullah SAW tentu saja. Deposit of God. Wah, itu apa ya berbicara deposit? Sesuatu apa tuh ya? Hadiah besar gitu ya. Namanya oke deposit. Sekarang lagi musim-musimnya apa itu? Emas ya, nabung emas, nabung. Kan kita indah sekali, senang sekali ketika punya emas, meski itu hanya 1 atau 2 gram gitu, emas batang gitu, apalagi sekarang ada mini gold dan sebagainya. Ya ibarat anak tuh begitu ya, deposito kehidupan begitu. Karena kan anugerah mungkin ya Bu. Nah, anugerah seperti itu ya, anugerah. Karena coba tuh ayeuna kita yang sudah punya anak, mungkin kita tidak akan merasakan bagaimana orang sudah bertahun-tahun. Bagaimana kita bisa berchemistry dengan bisa berempati terhadap orang yang sudah begitu ya begitu betul Bunda Deli anugerah, dan itu susah sekali atau mensyukurinya juga entah seperti apa kita ya gitu, mensyukuri bahwa anaknya sebagai anugerah begitu ya. Little humanis begitu, maksud humanis itu begini. Hati-hati begitu ya ketika anak itu polos, kata siapa begitu, karena bukan tidak ada ketika dalam konteks sex abuse begitu ada tertarik dengan anak sampai dia memperkosanya terhadap anak tersebut karena tanpa sadar si anaknya memang kokolot begog gitu kata orang Sunda. Aduh mohon maaf yang di luar pulau Jawa Barat, apa itu kokolot begog? Kokolot begog tuh begini. Jadi dia itu baru TKB gitu, tapi kok dia dandan gitu, tapi dia jadi narsis di depan lawan jenis itu karena hal yang kemudian tidak disadari sebagai konteks kokolot begog, sehingga orang dewasa jadi tertarik gitu, kok si anak ini dandan, kok si anak ini ketika puntennya kemunculan di saat akil baliknya dari mulai payudara dan sebagainya sudah berbeda postur, berbeda bentuk, jadi orang dewasa tertarik. Nah, sebetulnya anak tuh humanis. Humanis itu apa maksudnya? Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang dewasa dan bisa menginginkan apa yang dilakukan oleh orang dewasa begitu. Mama pakai lipstik, kumaha carananya? Gimana rasanya saya pakai lipstik? Apakah jadi bertambah kecantikan saya? Itu menjadi ruang penasaran bagi anak. Itu sangat fitrah. Itu dalam level fitrah yang sangat dasar gitu. Ya, jadi termasuk ketika ada korban sex abuse begitu. Kenapa anak jadi sulit sembuh? Ya karena dia sakit hati begitu. Karena dia sadar bahwa dinodai itu menyakitkan gitu. Dia berpikir bagaimana masa depan saya, apakah saya masih bisa diterima oleh lingkungan atau tidak. Itu disebut dengan little humanis. Jadi jangan kemudian kita menyimpulkan gitu, lah
antep we ada anak mah polos keneh moal ngartosna naon kata siapa gitu. Ini hati-hati. Jadi cara pandang pun nampak kita butuh kekritisan dalam memiliki cara pandang tentang anak gitu ya. Makhluk yang unik sudah jelas gitu ya. Karena saya punya anak 3, ada 3-tiganya berbeda. Nah, apalagi yang punya putra putri 12, 10 begitu ya. Wah, itu pasti akan lebih kaya gitu ya keunikannya. Jangankan punya anak lebih dari 5 ya, kita hanya punya anak 1, tapi ketika kita membandingkan dengan anak lain itu sudah menjadi keunikan tersendiri, dan itu very luar biasa lah, apa ya, adorable naon atuh lebih dari amazing apalah, saya susah sekali mengungkapkan gitulah bagaimana keunikannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata seperti itu. Kayak dengan prioritas segala ditaros gitunya. Saya keluar dari tempat keluar saya teh dari mana begitu. Kan jadi naros mah gitu. Apakah saya teh lahirnya dari mana? Ada kamu mah lahirnya di sesar. Kalau di sesar teh pakai pisau, pakai bedog kan itu sangat mungkin anak bertanya begitu gitu ya. Karena mereka itu kan ruang imajinasinya di luar jangkauan orang tua, di luar jangkauan orang dewasa, ruang imajinasinya. Makanya wajar gitu ya, bab fitrah ini kenapa ada unsur indigenus. Apa itu unsur indigenus? Indigenus tuh begini. Kalau saya kan orang kampung ya, dari kampung gitu, dari lembur begitu ya, saya dari Ciamis, dari kampung. Zaman dulu ketika anak panas, demam gitu, kade jangan-jangan kasabet patok gitu. Kasabet patok itu maksudnya kena guna-guna jin yang ngagegeh, apa itu yang ngagegeh, yang menguasai tempat tersebut begitu. Itu sifat indigenus di daerah itu masih sangat kuat, karena budaya daerah itu kan budaya apa ya disebutnya, memiliki kekuatan etnografi, akan berbeda dengan kita yang ada di Bandung, di metropolis. Nah, indigenus dalam hal yang positif, dalam kebaikan di dalam Islam, akan berbeda indigenusnya. Sanes kasabet patok, kemudian karena dia disusuinya di bawah pohon rimbun, di bawah pohon syarihin, jadi diusap jin. Nah, itu kan indigenus versi orang dewasa yang tidak dikerangkeng oleh ajaran-ajaran ya, akan berbeda dengan misalnya gini. Anak begitu ketika malam-malam begitu kok dia gelisah gitu. Itu ada yang menembus begitu, ada makhluk halus yang menembus. Nah, itu sangat mungkin karena di dalam Al-Qur'an pun karena di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan begitu. Ini beda tipis dengan orang yang menyebutkan eta budak teh kena patok gitu, eta budak teh kapurulukan gitu dari pohon beringin yang sudah sangat tua begitu. Itu hati-hati. Indigenus di sini adalah bagaimana anak punya punya daya serap yang lebih kuat terhadap hal-hal yang sifatnya yang masih halus di sekitar kita. Kan kita mana bisa merasakan di sini ada jin begitu yang mengganggu. Tapi kalau bagi anak di dalam Islam itu berlaku begitu. Kenapa ya? Itu kan dosanya juga belum ada, wajar dong gitu ya. Sisi penembusannya pun jauh lebih kuat daripada orang dewasa. Hanya wajar, empatinya pun yang namanya pasti dalam loh sebetulnya begitu ya. Kemudian apalagi di sini konstruksi sosial anak butuh kelekatan, butuh keintiman gitu ya. Kelekatan itu butuh keintiman gitu ya, butuh dekat gitu ya. Nah, next di sini bertolak dari Al-Qur'an. Di sini disebutkan ayah bunda yang dirahmati Allah bahwa tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab gitu ya, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembahku, bukan penyembah Allah gitu. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Artinya ya ini prinsip begitu. Ketika kata Baumrin itu teori pola asuh, kapan saja dia secara demokratis begitu ya. Dia dibangun kalau masih tunduk makan atau akan dibangunkan karunya begitu.
kalau kita sebagai orang muslim ya nggak gitu, atau mau kita sudah subuhnya agak kesiangan juga, hayulah diakali gitu supaya mereka sama-sama bangun, sama-sama sholat begitu ya. Menggunakan pendekatan demokratis yang baumrin gitu. Bagaimana anak ya hanya percaya kepada Tuhan ya, siapa ya, Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengajarkannya? Dari obrolan. Kan yang namanya mengajarkan anak tidak selamanya harus direct begitu. Hai budak, lamun teu salat maka kamu akan ke neraka, kan tidak sekeras itu. Ya, tapi kan tanpa sadar kita membacakan buku, tanpa sadar kita membawakan dongeng, tanpa sadar begitu ya. Nah ini untuk dari luar harus demokratis, berarti tetap harus ada hibrid, diatur kembali ya, dikocok lagi gitu, mana nih modifikasinya seperti apa yang lebih tepat gitu ya. Nah di sini limpahan pahala mengurus keluarga konon luar biasa sekali. Jadi kita yang hari ini merasa underestimate begitu ya, merasa kurang percaya diri, ilmu saya mah segini-gininya, gimana mau mendidik anak sehebat gimana, dasarnya juga begini. Itu hati-hati gitu, karena Allah sangat menghargai ikhtiar kita, insya Allah. Karena yang namanya mengurus keluarga, mulai dari memilih pasangan itu sudah jadi nilai ibadah. Apalagi dalam prosesnya ya, menafkahi keluarga itu ya bagian dari ibadah. Apalagi kalau kita sudah sampai pada refleksi tujuan pernikahan ya. Saya running ya karena khawatir waktu juga hampir habis, begitu nanti silakan kalau sudah nanti saya kembalikan kepada Ibu moderator. Nah, di sini ada pengaruh kesalehan. Ini berbicara fitrah, makanya penting fitrah itu ditafakuri dan dipelajari oleh orang dewasa, karena di sini disebutkan ada pengaruh kesalehan terhadap keberadaan anak. Kenapa anak tidak tenang? Bisa jadi karena memang kitanya tidak tenang begitu. Anak gampang marah karena memang bisa jadi kitanya sedang berada dalam kondisi kurang happy begitu. Wajar ketika ada gimana kurang nyaman, maka anaknya pun jadi banyak marah-marah dan seterusnya begitu ya. Ini disebut dengan pengaruh kesalehan. Ini ada disebut di dalam Al-Qur'an gitu ya. Al-Ghafir, An-Najm, At-Tur, itu semua sudah dibahas bahwa bagaimana sugesti kita berpengaruh gitu ya. Jadi aura kita berpengaruh terhadap keberadaan anaknya. Kalau kita sedang merang-maring ya anak juga jadi tidak nyaman begitu ya, seperti itu. Itu yang dirahmati Allah. Ini juga ada korelasi, ada keterkaitan dengan teori-teori yang dari luar sebetulnya tentang bab kesalehan di dalam agama Islam begitu ya. Jadi misalnya ketika kita hari ini berbicara sugesti, ketika hari ini berbicara chemistry, nah itu disebut dengan faktor kesolehan. Makanya ketika kita mendengar ada istilah toxic parenting, racun pengasuhan, ketika kita berbicara inner child begitu, itu kan memang dipasok oleh keberadaan kita sebagai orang tuanya begitu, bahwa anak yang tidak bahagia bisa jadi karena memang maksudnya kondisi psikis anak yang tidak bahagia karena memang dibesarkan oleh kondisi orang dewasa yang tidak bahagia. Walaupun karena kita orang beriman tentu tidak bisa menjudgment bahwa korban inner child itu tidak mungkin sembuh. Hati-hati juga karena Allah Maha menyembuhkan dan manusia maha bereksplorasi melakukan perbaikan. Jadi bismillah tetap bisa kita tempuh. Ini sekadar membandingkan bahwa pengaruh kesolehan ada hubungannya dengan teori dari luar yang disebut dengan toxic parenting atau inner child begitu ya. Nah, ini slide akhir bagaimana kita tetap tafakur dengan pengasuhan ala Rasul, bahwa di 7 tahun pertama sebagai raja, 7 tahun kedua sebagai tawanan, 7 tahun ketiga sebagai teman. Artinya adalah kenapa dikatakan sebagai raja? Bukan serta-merta anaknya dihuapan, apa-apanya diakomodasi, begitu apa-apanya dipenuhi. Bukan begitu sebetulnya. Tapi kenapa anak dikatakan raja? Khawatir cara pandangnya, perspektifnya keburu
dinodai oleh pihak luar sebelum diluruskan oleh kita sebagai orang tuanya. Itu yang disebut dengan anak sebagai raja gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita harus mencintai Rasul Muhammad sebagai nabi terakhir begitu, itu dalam konteks anak sebagai raja. Jadi jangan sampai anak kabujeng ternodai oleh pola pikir dari luar sebelum dikekalkan kebenarannya oleh kita sebagai orang tua. Kekalkan bahwa rukun iman itu ya harus diimani. Kekalkan pada anak bahwa rukun Islam itu harus dipahami. Kekalkan pada anak bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Kekalkan pada anak tentang konsep ridhollahi wa ridhol walidain begitu ya. Nah, itu disebut dengan anak sebagai raja. Jadi bukan semata-mata anak butuh makan, kantun disuapi, begitu ya. Anak butuh baju, terus dipangistrikakan. Bukan begitu yang disebut dengan konteks anak sebagai raja. Nah, kalau bab anak sebagai tawanan, bagaimana mereka sudah dijurnalisasi, sudah dikenalkan dengan patokan, sudah dikenalkan dengan disiplin hidup, sudah dikenalkan dengan aturan-aturan. Ya, supaya apa? Karena yang mengikat menjadi karakter adalah tata tertib begitu, SOP. SOP itu di mana? Ya, di ke-7 tahun kedua ini. Makanya ya, kenapa sudah hukumnya wajib sholat dan puasa teh, karena mereka sudah jadi tawanan. Dalam hal tawanan teh apa? Sudah harus mengikuti SOP yang kita berikan begitu. Akan lain lagi sebagai teman, bagaimana kita tetap memberikan teknik komunikasi yang paling asik begitu. Kan akan berbeda. Anak sudah kuliah tapi haben di WhatsApp ya oleh kita teh. Kakak udah makan belum? Makannya sama apa? Di mana? Sedang main dengan siapa? Kan rudet atuh anak oge. Kita teh si mama teh memang sebagai intel begitu ya. Memang saya teh siapa begitu kan. Yaitu bab komunikasi ya. Jadi bagaimana raja itu adalah pembenaman akidah, tawanan itu bagaimana pembenaman SOP, dan sebagai teman bagaimana kemudian kita menghadirkan komunikasi terbaik. Komunikasi bagaimana dia nanti ketika menikah diobrolkan dari sekarang ya tidak apa-apa, kan dia sudah di 7 tahun ketiga. Bagaimana nanti dia nabung untuk punya properti tidak apa-apa, itu sudah di 7 tahun ketiga, seperti itu ya ayah bunda. Baik, nah kita ceklah di sini, ini mah bab tips saja begitu ketika kita merasa nah hanya gampang tersinggung, kita teh kok gampang tersulut, hati-hati saja, ini hanya dan ini sekadar tipsnya ya. Jadi mari kita gali lagi sugestinya, latihan menarik nafasnya, latihan berkompromi dengan target begitu ya. Hiburannya, jadi kan jangan sampai ya sayang sini Umi sedang bicara, oke sini boleh ajak ipinnya ya. Nah jadi yang dimaksud dengan hiburan jangan sampai kita terjebak dengan ada di kamar, jangan sampai terjebak dengan kewajiban yang diampu, kita akan lelah ya. Aduh kewajiban saya ABCD ngaberen deh, sok silahkan disandingkan dengan hiburan. Karena kan kalau hiburan bagi ibu-ibu makanan dengan makan es krim seharga 5.000 juga kan ya itu sudah jadi hiburan. Jangan berpikir bahwa hiburan itu nge-mall, jangan ya. Kalau bagi saya mah hiburan baca buku aja udah hiburan, insya Allah ya itu udah nikmat sekali begitu ya. Nah kemudian bagaimana komunikasinya dibangun sebagai solusi begitu. Itu ya supaya kita jadi ada semacam tafakur ke dalam seperti itu. Dan di sini disebutkan bahwa berani menjadi orang tua berarti kita berani menjadi role model. Siapa sih role model terbaik di alam dunia ini? Ya hanya Rasulullah SAW begitu ya. Karena oleh Allah Subhanahu Wa Taala role modelnya ya itulah satu-satunya begitu. Ketika ada para sahabat, ada khulafaur rasyidin, tabi'in itu sebagai apa? Sebagai jembatan, sebagai pewaris yang kemudian menjembatani agar ilmunya, pemahamannya sampai kepada kita. Jadi role model itu adalah uswatun hasanah seperti itu ya. Kalau tadi kita berbicara pemahaman, ya ini dalam
Nanti berbicara afeksi, nah kalau berbicara psikomotor, maka kita harus menjadi role model. Ya, sesederhana apa saja. Jangan berpikir, alah aku mah jadi role model itu ya ada saya mah ibadah juga baru segini-gininya. Anak tidak mesti sesuatu yang sifatnya kuantiti kok gitu. Anak itu sangat menghargai yang sifatnya kualitatif. Kualitatif itu maksudnya kita terbiasa sholat, rajin begitu, kita terbiasa tilawah. Yang anak rekam itu ketika bab tilawah bukan kuantitinya, bukan seberapa juz kita tilawah, tapi kan bagaimana kita sehari-hari melakukan tilawah. Itu yang disebut dengan role model. Anak tidak melihat kuantitas, tapi anak melihat kualitatifnya kita sehari-hari. Seperti itu ya. Oke, dan berani menjadi orang tua berarti kita berani menjadi guru. Bukan hanya pada konteks COVID ya, seolah-olah kita dijadikan jadi guru itu pada konteks COVID. Oh tidak, karena teacherhood di sini bukan hanya sudah beres pelajaran bahasa Indonesianya, bukan sesederhana itu, tapi bagaimana kita mengajari mereka benar dan salah, gitu, tepat dan tidak, itu sudah termasuk teacherhood. Lebih tepatnya adalah kita sebagai guru kehidupan pada universitas kehidupan anak-anak kita, begitu ya. Karena kalau kita hanya menjadi guru untuk PR anak, PR sekolah, ya itu kan masih sangat-sangat tekstual ya, yang kaitannya dengan akademik seperti itu. Demikian ayah bunda yang dirahmati Allah ya, bagaimana pengasuhan berkesadaran itu adalah sebagai latihan dari fitrah keimanan, bahwa kita sadar iman, sadar peran, sadar ganjaran, dan sadar keabadian begitu. Dan kalau kita merasa wios lah, kita mah tidak perlu mengharuskan anak kita untuk begini begitu lah. Siapa yang bisa menjamin kalau umur kita itu bisa panjang begitu? Siapa yang bisa menjamin umur kita itu bakal lama? Sedangkan kita merasa konsep Rasulullah mangke ada budak oge bisa ngaraji sorangan. Kata siapa? Ini kita harus sadar keabadian begitu. Jadi ya hayu, selama kita usia masih ada, selama nafas kita masih ada, ya inilah waktu kita mengedukasi untuk anak. Seberapa hebat kita? Sangat relatif. Kita mah jangan membanding-bandingkan. Si A ahli parenting, si B ahli gizi, si C ahli apalagi. Di mata Allah mah kun fayakun. Yang penting kita punya ikhtiar, punya tujuan yang tulus. Bahkan ekstrimnya begitu. Saya terakhir di Kompasiana menulis tentang seorang filosof internasional namanya Bourdieu gitu. Ini konon jadi kasindir begitu ketika ngobrol dengan bapaknya anak-anak waktu beliau dari SMP 17 berhasil masuk ke SMA 3, minder luar biasa begitu. Ini yang dirasakan oleh Bourdieu ketika dia berada di sebuah universitas di Perancis yang sangat prestisius. Dia minder seminder-mindernya, tapi justru dari keminderan itu, karena kan dia orang kampung, orang tidak punya uang gitu, orang tuanya jadi kurir tukang nganter-nganterkeun barang. Kalau sekarang mah punten menyebut nama ya kayak JNE, JNT gitulah itu, ojeknya, gojeknya gitulah, seperti itu. Bagaimana puncak keminderan itu dijadikan dentuman, dijadikan dongkrak untuk dia menjadi seorang ahli, bukan hanya ilmuwan, tapi dia sebagai antropolog, sosiolog, sebagai etnografer, sebagai segala rupi gitu, sampai buku-bukunya itu disitasi, digunakan begitu ya, teori-teorinya oleh banyak kalangan. Jadi tetap tidak bisa membandingkan, karena bagi Allah kun fayakun, kita tidak pernah melihat anak ini lahir dari rahim siapa, seperti rahim yang melahirkannya seperti apa kepribadiannya, kecerdasannya seperti apa. Bismillah, tugas kita hanya beryakin. Demikian ya, Ibu Yeni, saya kembalikan. Ini slide yang terakhir adalah slide bonus begitu, bahwa ketika kita berbicara pengasuhan, berbicara fitrah, maka kita berbicara ecological model parenting ya, bahwa ada yang disebut dengan makrosistem, mesosistem, mikrosistem, kronosistem, bahwa anak dipahamkan bukan hanya oleh kita di dalam lingkungan rumah, tapi oleh banyak lingkungan dalam berlapis-lapis lingkungan, termasuk bacaan yang anak baca itu bagian dari ecological parenting, bagian dari ekosistem dia begitu ya. Dia mengaji itu ekosistemnya, dia belajar tentang siapa teladan, itu juga ekosistemnya. Dia belajar untuk bisa menguasai sebuah
bidang tertentu itu juga bagian ekological parenting ya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Mangga mungkin lebih asiknya lewat tanya jawab. Punten bilih kepanjangan ya. Bu Fitriani, mohon maaf sekali. Demikian ya, saya stop share dulu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Pemaparannya benar kan Teh Teneng? Kalau Bunda Mia memaparkan sesuatu itu indah kata-katanya. Yes. Masya Allah, subhanallah. Ya, untuk lebih seru lagi ya, agar lebih seru lagi dan lebih paham mungkin ya kita materi kali ini. Boleh ya Ayah Bunda yang ingin bertanya langsung dengan raise hand dulu. Ada pertanyaan Ya, ada yang mau bertanya? Ini sudah ada chat juga ya di chat room, Masya Allah. Udah banyak chat Bu. Baca dulu. Ada. Saya sudah baru mau saya baca. Iya. Iya boleh. Mangga dari boleh langsung ditanggapi saja atau bagaimana Ayah Bunda para panitia yang dirahmati Allah? Boleh yang ini ya Ditanggapi Bunda saja. Mia ya langsung saja yang bertanya dari di chat ya, yang di chat ya silakan. Baik ya Bu Yeni, Bu Neneng dan semuanya saya izin menanggapi. Ya, ini mangga. pertanyaan luar biasa. Saya izin bacakan ya. Iya Bunda. Saya dengan Tina ya. Bunda Tina apa kabar? Salam silaturahim ya. Oke, ingin bertanya, saya punya permasalahan yang cukup mengganggu. Umur anak saya sekarang 7 tahun yang perempuan dan 4 tahun yang laki-laki. Selama ini saya mendidik anak saya sendiri, bahkan saya memutuskan anak saya untuk homeschooling sejak lama. Dan sekarang ini untuk anak pertama mengikuti PKBM paket A. Akan tetapi kondisi sekarang ini saya harus mengambil keputusan untuk bekerja yang berarti meninggalkan anak-anak saya dan otomatis akan meninggalkan pendidikan anak-anak juga. Saya sedang dilema karena saya tidak bisa mengawasi mereka sementara tanggung jawab saya adalah seharusnya mendidik mereka. Bagaimana ya Bunda? Saya takut sekali pendidikan agama anak-anak saya terbengkalai. Mohon pandangannya karena tidak ada yang bisa menghandle keuangan keluarga tapi juga tak ada yang menghandle pendidikan agama mereka selain saya yang di rumah mentalaki surah-surah, kemudian di sekitar rumah anak-anak tetangga malah tiktokan, jadi khawatir terbawa dan hafalannya jadi hilang. Baik, ini pertanyaan yang sangat istilahnya multi tanggapan ya. Ini sangat bagus, mudah-mudahan bisa mewakili ayah bunda yang lain. Jadi untuk Bunda Tina, perihal opsional terkait mereka atau salah satu putri Bunda itu ikut PKBM, secara pribadi bagi saya selama itu adalah opsi itu tidak salah. Ya, PR-nya adalah bagaimana pilihan yang kita ambil yaitu dinikmati begitu ya. Karena ketika saya ditanya, Bu Mia, andaikan Bu Mia temuka sekolah, badai kumaha, saya jawab, saya mau homeschooling gitu, nantang lah ya. Intinya apa ya, saya ingin mengeksplorasi diri saja gitu. Mampu atau tidak nih gitu, saya merasa senang saja gitu. Jadi keputusan yang diambil itu memang harus menjadi keputusan yang harus dinikmati, jangan sampai sebuah keputusan yang lah ada abdi maka paksa begitu dan seterusnya. Insya Allah kita harus optimis bahwa keputusan yang kita ambil bahwa itu adalah keputusan yang maslahat begitu, yang paling sedikit mudaratnya begitu ya. Nah, saya insya Allah walaupun tidak bisa berkata-kata lebih, tapi apa istilahnya, saya sangat bersimpati ya kepada Bu Tina di sini karena tidak semua perempuan bisa berada pada posisi Bu Tina. Semoga keberkahan Bu Tina dan keluarga salah satunya wasilahnya berada dalam grup Gentara ini. Allah mudahkan jalannya insya Allah ya. Nah, jadi perkara opsi saya tidak ada masalah ya, karena bagi saya mau homeschooling mau sekolah akademik biasa itu tidak jadi soal karena harus dikembalikan kepada tujuan ya dan konteks yang ada pada keluarga kita, mesosistem kita seperti apa, kondisi lingkungan keluarga kita seperti apa. Nah, kalaulah kemudian terpaksa kita harus
bekerja begitu, kita harus yakin bahwa konteks bekerja kita tidak akan menelantarkan anak-anak. Apalagi kita sudah punya anak yang usianya 7 tahun dan si anak 7 tahun ini bisa peer guidance, bisa menjadi teman sebaya untuk adiknya, bisa menjadi tutor dan mentor untuk adiknya. Insya Allah Allah akan melapangkan, akan memudahkan prosesnya begitu ya. Karena ini memang pilihan kita. Saya juga sama, sering sekali menghadapi sebuah dilema. Ketika pilihan yang diambil adalah itu yang paling sedikit mudaratnya, ya happy way, mau bagaimana lagi seperti itu. Jadi saya memberikan optimisme kepada Bunda Tina di sini bahwa ketika kita bekerja, insya Allah tidak akan sampai pada konteks yang namanya inner child atau toxic parent. Karena ketika niatnya sudah soleh, ketika kita strateginya insya Allah sudah baik-baik, sudah dengan hati-hati, dan Allah juga akan bantu mensolehkan anak kita. Allah akan berikan rizki-rizki intuisinya, problem solvingnya insya Allah mengalir. Problem solving disebut dengan intuisi, yang di dalam konsep Al-Quran disebut dengan min haitsulah yahtasib. Jadi Allah insya Allah akan nuturkeun. Yang penting yang kita pegang adalah si tetehnya, si anak pertama ini. Karena anak pertama ini yang kemudian menjadi tutor dan menjadi mentor untuk adiknya, begitu ya. Insya Allah, ketika kata kunci utama sholat dan Al-Quran begitu, insya Allah nggak akan kemana-mana begitu ya, insya Allah. Dan sekarang kan banyak teknologi ya, mau WhatsApp, mau video call itu sudah sangat bermakna di zaman sekarang mah. Apalagi kita kondisinya memang secara jarak berjauhan dari rumah ke tempat kerja, atau serumah tapi berjauhan secara psikis maksudnya. Seperti saya sekarang, saya bersama anak-anak gitu, tapi saya sedang menghadapi ayah bunda di layar laptop saya gitu. Ini kan berarti saya sementara ini sedang berjauhan dulu dengan anak-anak walaupun sama-sama berada di rumah. Itu ya Ibu Tina, tetap semangat. Kami di sini insya Allah turut menyokong dengan doa terbaik begitu. Dan sekali lagi mudah-mudahan grup Lentera ini menjadi wasilah keberkahan begitu ya untuk Ibu Tina sekeluarga. Doa terbaik ya Bu Tina seperti itu, sangat yakin mangga selama anak kita berada dalam sholat dan Al-Quran, apalagi ditambah dengan wawasan-wawasan bacaan begitu seterusnya, insya Allah. Demikian Bu Yeni ya. Iya Bunda. Iya baik Bunda. Masih ada di chat juga Bunda yang di atas-atasnya, scroll ke atas. Oh, bagian atas, mohon maaf. Oke, saya Bunda scroll ya. Deli. Sip. Oh, semangat ya, luar biasa. Saya juga begitu, rata-rata kalau mengisi lewat Zoom, karena kondisinya terbatas, jadi orang tuh mangpang-mengpung gitu, biasanya nggak berendeh. Pertanyaan jadi emosional begitu ya. Oke, di sini ada. Oh, dari Bunda Deli. Iya, nu langsung pangitan naros. Oh, boleh. Atuh mangga yang mau langsung dulu. Mau langsung dulu boleh, mangga. Ya, ayolah, biar kita bersilaturahim virtual langsung. Mangga silakan, mana wajah cantiknya, mangga. Coba dibuka. Yang tidak memungkinkan buka video, mangga pilih menuju repot, mangga. Ya, silahkan. Dengan ada. Oke. Mangga, ada siapa Kak? Sudah ada? Oke. Sip. Suara saya masih terdengar ya, insya Allah? Masih jelas. Oke. Kalau belum ada yang langsung, kita lanjut aja ke chat ya Bunda. Oke, dengan Bunda Deli. Boleh ya. Dengan Bunda Deli, saya bertanya, saya punya 2, anak saya 10 tahun dan 5 tahun. Dengan seizin Allah, alhamdulillah mereka baru menyetorkan 7 juz hafalan Al-Quran. Saya sendiri hanya ibu rumah tangga biasa yang mengaji pun tidak selancar orang lain. Ya, ini mah anekdot mungkin ya, merendah, humble sekali ya Bunda Deli. Ibaratnya mah begitu katanya. Oh, Bunda Darwanti kayaknya mau bertanya. Mohon ditunggu sebentar ya.
Tapi orang di luar sana, pihak keluarga besar dan teman-teman tidak percaya akan keterbatasan saya dalam tilawah. Mereka selalu bilang bahwa hafalan 7 juz anak saya itu karena campur tangan saya, sedangkan saya tidak merasa seperti itu. Apa itu yang termasuk intuisi? Apa yang harus saya sikapi dalam hal ini? Mohon penjelasannya. Benar, saya setuju bahwa itu yang disebut dengan intuisi, ya. Jadi saya punya ngasih sulung nih, katakanlah hafal berapa juz gitu. Apakah saya juga sudah sekian juz? Oh tidak, begitu ya. Tapi itu jangan-jangan Allah memberi rezeki dari mana? Rezeki dari kita berazam itu sudah diberi buruh, sudah beri pamrih itu Allah kayak begitu. Itu disebut dengan intuisi. Jadi Bunda Deli tidak perlu merasa underestimate. Nah, hanya budak orang mana hebat gitu dah saya mah perasaan segini-gininya. Oh tidak. Barangkali itu intuisi dari hal-hal yang tidak kita rasakan begitu ya. Itu nyambung dengan hasab dan nasab ya begitu. Jadi saya punya suami orang Sumedang. Orang Sumedang itu kental sekali dengan nilai seni budaya begitu. Nilai seni budayanya tentu sangat kedaerahan ya, ada bangreng, ada apa. Ternyata anak saya jadi keyboardis begitu. Artinya nilai seni budayanya dia punya, tapi tidak berarti seni budayanya sama persis. Tapi dia jadi keyboard gitu, jadi apa istilahnya yang kontemporer itu juga sama intuisi bahwa secara genetis dia punya resesif dari paman, kakek, bibi dan seterusnya. Tapi si resesif di sini tidak kemudian langsung auto sama. Kalau dangdut harus jadi dangdut lagi tidak gitu. Tapi yang diwariskan itu nilainya bukan. Jadi misalnya begini, saya senang nulis, saya senang menulis buku begitu. Bisa jadi kesukaan saya terhadap menulis menular ke anak-anak, tapi ternyata mereka komik, itu juga intuisi. Karena intuisi itu nilai, bukan kasat matanya. Kalau suka komik berarti anaknya jadi komikus juga, bukan, tapi nilainya, nilai kebahasaannya gitu, nilai menulisnya. Itu sih sebetulnya kan Ebit GAD anaknya Adera ya, kan tidak aliran balada seperti Ebit, tapi nilai musiknya itu kan luar biasa, keren begitu. Itu disebut dengan intuisi. Betul sekali, dan hindari kita merasa rendah ya, insya Allah yakin Allah memberi pamrih terhadap ikhtiar yang sudah kita lakukan. Amin. Begitu barangkali Bunda Delia, pertanyaan yang sangat bagus. Syukran, jazakallahu khairan. Oke, mohon Mbak. Iya, biasa misalnya mohon. Tadi yang sudah raise hand siapa ya? Bunda Darwanti. Mangga, silahkan. Silakan Bunda Darwanti. Darwanti. Dari Bengkulu. Mangga, mohon maaf tadi saya kok bahasa daerah terus. Mudah-mudahan dimengerti. Begitulah suka kacaletot. Ya, senang lah begini. Silakan Bunda Darwanti dibuka. Jadi dia mah ingin lokal wisdom, tapi bukan orang Sunda semua. Mangga Bun, silahkan. Saya dengarkan dari sini, Mangga. Boleh dibuka dulu ininya Bunda. Di unmute dulu ya. Unmute dulu. Bunda Darwanti ya. Oh, belum dibuka, Bun. Bisa dibantu oleh host barangkali. Ya. Suaranya ya? Suaranya unmute dulu, Bun. Diklik dulu, Bun. Klik dulu gambar mikrofonnya. Boleh dibantu host ya. Ya. Ini, oh ya, bentar. Oh, ada sudah. Ya, maka silakan, Bu. Ya. Ya, sudah. Enggak. Keklik lagi itu. Oh iya. Dibukain aja Teh. Sebentar. Sudah, silakan. Audionya belum nyambung ya? Mau ditulis saja? Mana Bunda? Kesulitan? Darwanti? Udah bisa diklik gak di gambar mikrofonnya, Bun? Ada gambar ini enggak? Ada gambar headphone enggak? Speaker.
Sudah di sudah di tapi settingan suara nampaknya Belum ada. audio settingnya belum mungkin. Mau ditulis saja Bun, mau ditulis di chat room juga mangga. udah. Tinggal itunya ya, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. iya. Ada Bunda Naufal di sini, mangga. Ya, silakan Bun. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bun. Saat ini saya mempunyai anak usia PAUD, 4 tahun, 5 tahun, yang pembelajarannya melalui daring ya. Jadi melalui YouTube yang diajarkan ustadzahnya. Akan tetapi ketika YouTube-nya dibuka, HP-nya dibuka, anak saya lebih memilih buka misalnya YouTube yang lain, walaupun yang dibuka itu YouTube anak-anak begitu ya. Dan kita selalu mengajarkan kalau di rumah itu kebetulan ada WiFi, kalau misalnya buka YouTube, kemudian anak-anak kita cariin yang dengan murotal gitu ya Ustaz ya. Tapi belakang ini dia lebih suka memilih yang lain, justru istilahnya kalau kita itu kita menekankan milih yang ada ngajinya. Boleh lihat YouTube tapi yang ada ngajinya. Nah, sekarang itu malah jadinya kebalikannya. Dia itu nggak mau buka yang seperti itu, milih sendiri yang lain gitu. Dan susahnya lagi karena kita bekerja, sehingga saat anak tidak di rumah, saya bekerja itu kan anak sama mbaknya yang di rumah. Mbaknya itu mungkin yang penting diem gitu ya. Kita sudah bilang kalau bisa nggak usah dikasih, tapi seringnya tetap dikasih HP-nya, kemudian mungkin tidak bisa ngerem untuk terlalu lama ngelihat tayangan itu. Jadi baiknya gimana nih? Supaya tidak terlanjur begitu, tidak terlanjur kondisinya ini berlarut-larut. Sementara kan kita masih tetap harus bekerja, masih pembelajaran daring gitu. Atur nuhun Ustaz ya. Baik, boleh tahu di daerah mana, Bu? Saya di Banyumas. Di Jawa Barat? Oh, di Jawa Tengah. Banyumas, Insya Allah. Ya, luar biasa. Barakallah ya, semoga suatu hari saya juga bisa ke Banyumas. Segera berakhir COVID-nya. Baik, untuk Bunda Naufal ya, karena ini ada keterkaitannya dengan hajatnya pihak sekolah, maka kita sebagai orang tua punya hak menyampaikan kepada pihak sekolah. Artinya, ya pembelajaran daring yang ideal itu kan sistemnya adalah sinkronus, ya. Boleh digunakan istilahnya diingat-ingat sinkronus. Kebalikan dari sinkronus berarti asinkronus. Sinkronus itu artinya didampingi secara utuh, walaupun itu lewat daring. Didampingi secara utuh bukan berarti juga dari awal anak buka kelas sampai akhir, sampai jam 10, sampai jam 11, Bapak Ibu wali kelasnya manteng, ngikut. Bukan juga seperti itu. Tapi sinkronus di sini adalah ibaratkan bahwa ketika memberi tugas kepada anak, itu bagaimana coba diibaratkan seperti kita menghadapi sedang berhadapan langsung, jadi nanti diperiksa, Ade sudah dikerjakan belum, sudah ditonton belum videonya, itu sinkronus kan bisa lewat video call atau apa sih namanya note ya, suara begitu, pesan suara. Artinya Bapak Ibu guru mengingatkan kepada anak kita cukup ya gitu, bab buka YouTube pun itu sebetulnya pihak guru di sekolah punya hak prerogatif untuk untuk mengingatkan anak kita, karena secara fitrah biasanya anak itu kan jauh lebih nurut kepada Bapak Ibu guru di sekolah ya ketimbang kepada kita sebagai orang tuanya. Dinamika anak kan begitu salah satunya, fitrahnya kan begitu. Jadi mangga kita minta kerja sama pihak sekolah agar pihak sekolah pun bertanggung jawab mengingatkan kepada anak. Sudah dibuka belum videonya? Mohon maaf yang dibuka hanya dari Bunda Guru saja misalnya. Atau silakan buka YouTube-nya hanya untuk keperluan apa begitu. Atau kalau bisa ya untuk anak 4 tahun misal kalau bisa tidak melalui YouTube bisa saja kita sarankan kepada pihak sekolah. Tapi ketika pihak sekolahnya kesulitan karena memang butuh untuk
butuh tautan begitu ya, tidak masalah. Ini intinya adalah bagaimana pihak sekolah punya andil mengingatkan gitu. Karena kalau di saya biasanya guru-guru pagi-pagi itu mengingatkan anak-anak sudah sarapan belum, sudah mandi belum begitu. Itu sangat bermakna untuk anak begitu. Karena ada anak ketika masuk COVID ini mandinya sehari hanya sekali. Kenapa? Ya karena tidak punya ekspektasi, oh tidak berangkat ini kok begitu. Tapi ketika mereka diingatkan oleh gurunya, konon ya mereka langsung pergi ke kamar mandi sesuai dengan jadwal. Barangkali seperti itu Bunda Naufal. Yang pertama memang bagaimana meminta kerjasama dengan sekolah. Kalau di rumah sudah ada mbaknya ya sebetulnya itu alhamdulillah ya begitu. Atau mudorotnya begitu ketika memang anak kita memang masih terus ingin menggali ada yang hal-hal yang ada di YouTube, coba kita ubah setting. Bagaimana setting untuk anak sekarang teknologi sudah canggih, bagaimana YouTube hanya dibuka untuk anak saja misalnya ya, mungkin bisa diutak-atik. Walaupun ini dilemanya wah luar biasa dan solusinya juga masih sangat blur begitu ya. Dari saya seperti itu, dan terakhir pola komunikasinya saja barangkali bahwa ya kita harus ada ini, yang terakhir itu ada briefing dengan anak, adik gitu atau kakak ya, mama atau bunda harapannya begini, A, B, C, D, sebutkan harapan kita. Sama ketika kita ada masalah dengan pasangan, Pak inginnya mama begini, ke anak pun begitu. Jadi kita ada the power of ngobrol begitu, di briefingkan harapan-harapannya. Memang agak ngawang-ngawang begitu ya, tapi ya anak sudah bisa diajak ngobrol insya Allah. Begitu kurang lebih Bunda Naufal, mudah-mudahan berkenan. Ya. Terima kasih Bunda Naufal. Iya, Iya, sama-sama. Ya, kita kembali ke chat dulu ya. Sebelum dilanjutin ini dulu ya. Oh iya, mangga. Oh, boleh. Ada Mangga, Bu Neneng. Bu Neneng ini supervisor dari grup kami ya, grup Gentara. Yeah. Silakan Bu Neneng. Ya, Assalamualaikum ayah bunda sekalian. Intinya hatur nuhun Bu Mia. Kami Bu Neneng mangga. Ya alhamdulillah ya, silaturahmi, bisa bersilaturahmi lagi dengan ayah bunda, dengan Bu Mia, dengan semuanya ya alhamdulillah. Kami dari Gentara mungkin alhamdulillah ya hari ini dapat bersilaturahmi dengan ayah bunda sekalian. Sedikit saja mungkin ya di sela-sela di akhir pertanyaan mungkin dari bunda sekalian, izin mengenalkan nih salah satu yang tadi ya, untuk membersamai ayah bunda sekalian dengan buku-buku dari Sigma Daya Insani, yaitu adalah ini lumayan terbaru juga ya, buku Pintar Iman Islam tadi ya, untuk membersamai anak-anak kita, menjaga anak kita dari tadi ya, menjaga fitrah anak kita juga bisa dengan ini ya bunda ya, dan buku Pintar Iman Islam. Terus yang lainnya subhanallah buku-bukunya bagus sekali gitu ya, bisa dilihat, nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke pengundangnya masing-masing. Ada lagi yang lainnya mungkin yang punya balita ini ya, mungkin balita berakhlak mulia, nah seperti ini. Nah ini juga ya hardcover, tentunya tebal gitu, jadi insya Allah kalaupun dipegang gitu ya, dibawa diacak-acak sama balita akan insya Allah kuat gitu. Nah, yang lainnya adalah ini mungkin ya, Rasulullah teladan utama. Nah ini salah satu mengenalkan Rasulullah. Muhammad teladankunya sekarang udah nggak ada ya Bu ya, diganti dengan ini Rasulullah teladan utama. Nah, terus ada lagi 24 Nabi dan Rasulnya. Nah ini bagi yang sudah punya buku Muhammad teladanku, ini kita ada buku yang lainnya yaitu 24 Nabi dan Rasul. Ada lagi 64 sahabat tapi tadi tidak dibawa. Dan insya Allah juga kita ada buku terbaru tentang science-ku ya. Tapi kebetulan buku contohnya saya belum ada, masih di kantor ya, belum ada. Ayah bunda sekalian bisa bertanya mungkin ya pada pengundangnya. Kita lagi milad Sigma Daya Insani, jadi insya Allah spesial sekali. Ada diskon spesial sampai 45% nih. Dan ada produk terbaru yaitu Science-ku Bu. Terus gaduh Bu ya, buku Science-kunya.
Putus ya. Ya. Jadi ayah bunda kita tuh Sigma lagi nilai nih, jadi bisa digunakan promonya sampai 40, ada yang 42%, 45%. Ayah bunda bisa menghubungi pengundangi masing-masing ya, insya Allah manfaatkan banget tadi ya, dalam rangka kita ingin menjadikan anak-anak kita lebih soleh gitu kan, lebih soleh. Karena kita dari Sigma sangat memfasilitasi Anda gitu ya dengan produk-produk yang sangat berkualitas. Dan atur nuhun ke semuanya gitu ya, yang berminat mungkin bisa mengontak pengundangnya masing-masing. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih pada Bu Neneng yang telah mempresentasikan produk-produk Sigma. Nanti bisa ya, nanti boleh yang ada di grup saya, nanti saya akan kirimkan gambar-gambarnya supaya bisa dipelajari dulu ya. Mudah-mudahan berjodoh dan ada rezekinya untuk memiliki buku-buku yang berkualitas tinggi ini. Dan alhamdulillah saya sudah punya semua. Dan qadarullah itu semua juga dengan izin Allah ya. Padahal saya itu ibu rumah tangga saja gitu ya. Tapi alhamdulillah ya bisa punya buku yang keren-keren gitu. Yang tiap malam saya bacakan kepada anak saya ya, mengenalkan Allah ya. Saya habiskan dulu buku yang pertamanya, yang buku buku Pintar Iman Islam itu di jilid mengimani Allah ya. Ya, yang ayah bunda bimbing aku mengimani Allah. Ya, itu bagaimana Allah itu ada di mana? Nah, kadang kita juga bingung ya menjawabnya ya. Allah itu ada di mana-mana. Wah, berarti anak persepsinya akan berpikir kalau Allah itu banyak dong. Nah, di buku itu ada loh jawabannya yang tepat gitu. Dan mengapa kita harus menyembah Allah, mengapa kita harus sholat, mengapa, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin ayah bunda sering dapatkan dari anak-anak kita, atau mungkin ibu guru ya sering ditanya oleh murid-murid hal-hal yang tentang ketauhidan itu. Sebetulnya itu kesempatan kita untuk menjaga fitrah keimanan anak kita itu dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang mereka ungkapan tadi. Jadi kita bisa masuk ke sana dengan buku BPII ya kami sebutnya itu bisa membantu sebagai media referensi untuk kita mengenalkan Allah. Ada mengenalkan Allah ya, rukun iman, rukun Islam. Berarti itu bukunya ada berapa Bu Neneng? Ada 11 ya? Ada 12 buku. Bu Neneng masih tertutup suaranya. Ada 12 buku. Nah ini ya salah satunya buku Pintar Iman Islam. Ada 12 bukunya. Kemudian ada tambahan-tambahan bonus yang lainnya. 12 buku itu 5 buku rukun Islam, 6 buku rukun iman, dan yang secara globalnya 1. Jadi lengkap. Kita bisa mengajarkan anak kita rukun iman dan rukun Islam dalam satu paket ini. Dan ada bonus-bonus lain yang interaktif. Ayah bunda bisa memperkuat bonding dengan anak-anak kita melalui permainan-permainan yang disiapkan dalam paket ini. Begitu ya, ayah bunda. Baik, karena waktu sudah terus berjalan, bagaimana ini Bu Neneng, kita lanjut melanjutkan pertanyaan atau pasti tertutup Bu Neneng, maaf, di unmute. Oh iya, mungkin chatnya mau ke chat atau mau yang tadi Bu? Kalau di chat ada 2 lagi saya lihat. Ya, di chat dulu aja ya. Saja barangkali ya. Oke. Saya tanggapi lagi ya Bu Neneng, Bu Yeni izin. Iya, mangga Bu Damia, yang di chat saja ditanggapi ya. Kasihan sudah ini kayaknya Bapak ya atau Ibu Ambar Gunawan. Kalau di Jawa Ambar biasanya perempuan.
konon kata beliau saat terlanjur menyakiti anak, kalau kita peluk, minta maaf dan berusaha untuk menghibur dan membuat anak-anak nyaman, apakah luka anak akan hilang saat kita minta maaf dan memperlakukan anak dengan baik, meski mungkin besok akan terulang lagi, ya. Nah, ini mungkin yang tadi saya singgung terkait toxic parent ya, atau ada lagi yang lebih levelnya dari itu adalah inner child begitu. Nah, ketika kita dalam konteks memperbaiki keseharian perlakuan kita kepada anak, memang harus optimis ya. Jangan sambil kita ya sekarang saya memeluk anak-anak saya, entahlah besok. Nah, itu yang hati-hati ya. Pilih gitu. Allah sedang mencatat upaya perbaikan kita, tapi kitanya merasa tidak yakin untuk besok dan seterusnya. Itu sudah tidak yakin sebetulnya begitu ya, ketika kita nggak tahu nih besok gimana gitu. Jadi usaha kita itu justru adalah bagaimana tetap kembali ke personality kita kan ya begitu. Sebagai contoh begini, ada seorang ibu, ada orang tua begitu ya, karena dia itu kesal begitu, itu bukan tidak mungkin dia pada ya baik soleh gitu, bukan tidak mungkin dia sampai kalau kata orang Sunda mah apa ya ngabobotkeun barang sampai rusak begitu ya, mengguncang, itu sangat mungkin terjadi. Tapi kan itu lagi-lagi bab latihan. Jadi bab latihan ini adalah poin-poin atau komponen-komponen yang bersatu padu, tidak bisa hanya salah satu. Lah, orang mah hirup teh kedah sabar. Ya, latihan sabarnya seperti apa begitu ya? Latihan menarik nafasnya itu juga latihan sabar, latihan berpersepsi bahwa orang itu baik, latihan berpersepsi bahwa apa yang dilakukan anak teh ya biasa-biasa aja, bukan sesuatu yang complicated gitu. Itu juga latihan. Latihan berpersepsi, latihan persepsi itu berarti kan kita memandang anak seperti apa, kita memandang orang di sekitar seperti apa. Kalau bawaannya kita sudah selalu suuzon begitu ya, ya ini ya hati-hati begitu. Jadi ketika kita berikhtiar ya kita juga optimis bahwa besok dan seterusnya kita juga pasti akan lebih baik kondisinya begitu. Nah, perkara apakah anak menjadi sembuh ya itu bukan jaminan sebetulnya, tetapi paling tidak ketika kita ada upaya mendekati mereka ya kita peluk lagi, kita minta maaf, itu jadi upaya begitu yang menjadikan luka mereka tidak jadi langgeng, tidak jadi keterusan. Itu hanya bagian dari upaya ya gitu. Itu belum sampai jadi obat begitu. Yang menjadi obat itu adalah keistiqomahan. Kalau besok dan besoknya lagi kita begitu, kita rangkul lagi, kita apresiasi lagi. Nah, jadi kenyamanan anak itu ya sama lahir dari keistiqomahan kita menyikapi. Sama dengan intuisi itu begitu. Gitu. Tidak cukup sekali, 2 kali kita pendekatannya. Gitu. Itu kurang lebih untuk Bunda ya, Bunda Ambar, nampaknya perempuan kalau surga saya. Kembali ke apa istilahnya? Kembali ke personality kita ya, kembali ke personality kita. Hati-hati jangan banyak menyalahkan, jangan banyak terpengaruh oleh gaya pengasuhan yang lain dan seterusnya. Bismillah, yakin begitu. Karena latihan itu tetap oleh diri kita sendiri, itu yang disebut dengan ada skill, ada motivasi. Kalau skill ya kita latihan tersenyum itu bisa dilatihkan. Kita latihan tarik nafas itu bisa dilatihkan. Tapi kalau sudah motivasi itu keinginan hati, itu tanggung jawab hati gitu. Badai moal gitu. Kersa tanah pinta kalau kata orang Sunda. Berani atau tidak kita berubah, berani atau tidak kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali. Kalau di saya sedang azan, apakah mau diizin ditutup dulu? Nanti saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir ya, sebentar lagi. Boleh ya Bu Yani ya? Ya Bunda, silakan. Ini rumah saya di dekat sekali dengan masjid, jadi masjidnya juga masjid besar, jadi lumayan. Mohon saya tutup sebentar ya, saya mute dulu.
Azan sudah selesai. Untuk Bunda Sudah. Ambar saya tambahkan di kolom chat ya untuk jawabannya. Semoga bertambah inilah ya menambah pemahaman. Ini hal yang sulit tapi tidak bisa dilakukan oleh orang lain gitu ya Bunda Ambar, hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri karena ini bab motivasi ya. Oke, itu istilahnya mindfulness parenting. Saya sudah tulis di chat. Jadi untuk Bunda Ambar, bismillah, kita butuh mengkombinasi latihan mengolah rasa dan latihan berpersepsi terhadap keadaan. Jadi kita dilatih untuk tidak gampang baper, sebaliknya kita dilatih untuk tetap move on. Dalam ilmu parenting, istilahnya adalah mindfulness parenting atau pengasuhan berkesadaran. Demikian ya. Boleh langsung ke terakhir ya, Bu Neneng, Bu Yeni ya, pertanyaan silakan, terakhir. Bu. Oke, dari sebentar. Bunda Ambar sudah, kemudian Bunda Deli sudah, Bunda Tina juga sudah. Tadi saya menemukan satu lagi, mungkin. Oh iya, dari Bunda Fatmawati. Saya bacakan ya. Bagaimana memahamkan seorang remaja atas fitrahnya menyukai atau mencintai lawan jenis? Mana yang mana tantangan membersamai remaja saat ini luar biasa besarnya. Betul sekali Bunda Fatmawati, ya setiap orang tua, apalagi kita yang sudah katakanlah ikut mengaji ke sana ke sini, membaca literatur ABCD dan seterusnya, diberi wejangan oleh Ustadz A dan Ustadz B, itu pasti akan lebih baper lagi ketika mengingat menimbang tantangan remaja di abad 21 ini. Nah, tetapi Bunda Fatmawati yang dirahmati Allah, kalau boleh saya memberi tanggapan, bab anak remaja senang terhadap lawan jenis ya, itu mah fitrah, itu sangat fitrah. Kita pun begitu kan, coba. Apakah yang penasaran dengan rokok hanya anak remaja saat ini atau saat kita waktu SMP, SMA juga merasa penasaran dengan rokok? Kan sama, tidak berubah yang namanya rasa adil oleh Allah diberikan kepada semua individu, begitu ya, seperti itu. Atau ada sekarang mah zaman pengajian anak-anak pasti mual aya rasa karesep ke lawan jenis sama. Kita waktu SMP, SMA, kuliah kan merasakan ada getaran, oh si Ikhwan ini, si bapak ini, si pemuda ini kok gantengnya, ini pemuda ini nggak ganteng tapi kok saya suka, wajar karena Allah memang berikan fitrah itu namanya id. Ya, nah tugas kita itu kan bagaimana menggiring mereka pada konsep ego dan superego. Mereka punya penimbangan rasa dan mereka punya punya prinsip bahwa ini tidak baik gitu. Nah, untuk remaja, karena remaja itu berada pada kondisi kinestetik teh hoyong bergerak, berada pada kondisi autonomi itu ingin punya pendapat sendiri, merasa benar sendiri, merasa sudah punya bisa membuat keputusan begitu. Nah, ini kita alihkan energinya, energi mereka sangat besar. Alihkan energinya kemana? Ajak mereka berorganisasi, libatkan mereka terhadap, kalau Bapak Ibu, Bunda, Ayah Bunda di sini yang punya proyek online ya, proyek bisnis, libatkan aja gitu. Kenapa? Energi mereka kan besar. Masa energi yang besar hanya dipakai untuk hulang-hulang begitu? Ketika mereka dalam kondisi hulang-hulang, ya imajinasi mereka sangat berpotensi terhadap imajinasi yang negatif begitu. Tapi kita belokkan, sila sibuk begitu ya. Silahkan mereka sibuk fisiknya, sibuk otaknya, berpikir begitu. Itu menjadi salah satu jalan, salah satu wasilah untuk bukan membelokkan mengalihkan begitu. Karena fitrah mah di semua anak tidak terkecuali kecuali anak yang tidak normal begitu. Itu ya Bunda siapa tadi saya lupa, Fatmawati begitu. Makanya kenapa mesti butuh sekali the power of ngobrol, ya justru inilah, bahwa dalam obrolan gitu ya, ketika mereka sudah mah nah hanya si itu teh mani cantik, ya udah langsung libatkan dalam obrolan saja. Ya, bukan kita langsung reaktif, hah dosa tahu gitu, anak sakit hati dia. Begitu ya. Begitu Bu Yeni, Bu Neneng barangkali kurang lebih. Jadi tidak bisa kita rumpak, rumpak ke bahasa Sunda apa itu ya.
tidak bisa kita halangi gitu, tapi yang bisa kita lakukan adalah alihkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ya, Bunda Mia. Ada satu lagi Oh, Masya saya bacakan Allah. ya. Mangga Yang silakan. tadi ya, udah. Sudah, mohon. Itu mah ucapan terima kasih. Oh Iya, iya, syukuran Oh iya, jawabannya. iya. Betul. Ya, sami-sami Bunda Ambar. Yang Ya, punya anak mohon. ya, Bu ya. Ya harus Sudah semuanya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah semua ya, Ya, pertanyaan yang di chat dijawab. Jika masih ada yang penasaran, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Ingin bertanya lagi boleh. Ya. Nanti kita bertemu. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya dengan Bunda Mia ya. Amin. Subhanallah, banyak loh ilmunya kita Subhanallah, kita request ke Bunda Mia, nanti request materi apa, boleh Bunda chat Mangga. di grup Boleh kok. Kemarin saya diminta Iya. oleh Ibu Atalia Ridwan Kamil. Beliau yang meminta Masya materi, Allah. saya kasih pilihan 20, mangga, tak checklist Masya aja Allah. apa yang Ibu mau. Boleh kok. Yang kebingungan biasanya Iya, minta materi. Mangga aja santai Iya, dengan betul. saya, Bu, silakan. Ya, alhamdulillah ya. Iya, kita butuh ya sebagai orang tua tidak ada sekolah khusus ya, tidak sekolah resmi ya. Jadi kita butuh sekolah-sekolah yang non formal seperti ini, kita bisa ketemu ya. Alhamdulillah dengan adanya wabah ini, pandemi ini, kita bisa berkumpul dari berbagai daerah, bahkan mungkin luar negara pun bisa ikut bersilaturahim bersama kita semua. Dan alhamdulillah Bunda Mia juga berkesempatan untuk berbagi ilmunya kepada kita hari ini, dan mudah-mudahan di webinar berikutnya kita masih bisa menggali ilmu lagi dari Bunda Mia ya. Subhanallah. Jazakillah khairan kasiran kepada Bunda Mia Yoga yang telah membersamai kita dalam webinar kali ini. Semoga Allah memberikan balasan pahala yang berlipat ganda yang hingga menjadi amal jariah buat Bunda Mia hingga yaumil akhir nanti gitu ya. Pahalanya berlipat-lipat. Dan pada peserta juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasiran atas kehadirannya dalam webinar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktikkan, diaplikasikan dalam mengasuh anak-anak kita tercinta ya. Dan jika ada yang bisa dibagi-bagikan, karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah mentablikkan ya, men-share kembali ilmu yang sudah kita dapat. Jadi kita bukan menjadi manusia yang materialistis mungkin ya, maksudnya mengumpulkan materi saja, tapi tidak mau berbagi. Nah, kita bagikan saja. Kalau ternyata kita tidak bisa bicaranya tidak seperti Bunda Mia ya, yang Masya Allah gitu bahasanya indah dan sebagainya. Nah, kalau begitu kita bisa ajak orang-orang untuk ikut webinar ini. Nah, mudah-mudahan webinar ini bisa berkelanjutan ya, bisa bisa kita adakan secara rutin ya. Begitu Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya hari ini, dan terima kasih juga kepada tim panitia yang sudah berbagi informasi webinar ini kepada para undangannya. Semoga menjadi ladang amal jariah juga dalam berbagi ilmu. Ilmu ini banyak menyebut nama Allah ya. Insya Allah malaikat beserta kita semua saat ini. Gitu. Iya, maka untuk terakhir mungkin ada closing statement dari Bunda Mia dulu ya. Closing statement-nya gimana Bunda untuk materi kali ini? Baik, Bu Yani, terima kasih banyak ya, saya sudah kembali bersilaturahim lagi dengan Gentara. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita dan edukasi kita dinilai ibadah istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya di chatroom sudah bagikan juga materinya dalam bentuk PowerPoint, jadi silakan bisa diunduh mungkin yang di depan laptop maupun handphone juga bisa diunduh sebetulnya. Kalau kesulitan nanti saya titip ke Bu Neneng insya Allah ya.
Jadi bismillah, tugas kita sebagai orang tua adalah berupaya ya, dan tentu saja ketika kita berupaya tekenging bapernya ya Allah saya sudah berusaha tapi gagal terus ya bukan upaya itu ya gitu ya. Jadi kan sabar juga ada seninya. Seni bersabar adalah bagaimana kita menikmati proses seperti itu ya. Nah yang kedua ya, selain kita berupaya, yang kedua adalah menjadi orang tua adalah berani membuka paradigma, berani membuka cara pandang. Jadi kalau kata orang Sunda, kita tidak bisa kurung batok ya, karena kurung batok itu merasa tidak perlu belajar, merasa buat apa begitu ya, merasa apa istilahnya ya tidak perlu belajar lah ya, itu kurung batok. Kenapa kita tidak boleh kurung batok? Karena salah satu kasus toxic parenting atau inner child itu salah satu faktornya adalah banyak orang tua yang kurung batok, artian yang tidak merasa perlu untuk belajar. Saya kan tukang ngomong, katanya belajar juga, oh mohon gitu. Karena kalau saya tidak baca buku, saya biasanya nggak pede gitu. Kalau saya tidak buka literatur, aduh saya mau bicara apa begitu. Seperti itu. Dan yang terakhir, barangkali bismillah kita yakin dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki itu bisa berupa intuisi yang disebut dengan problem solving. Tiba-tiba Allah hadirkan solusi gitu ya atas problem yang ada yang tanpa sadar itu atas ikhtiar kita selama ini ya, ikhtiar mengedukasi dapatnya anak jadi lebih soleh dan seterusnya ya, itu bonus sebetulnya. Jadi Allah tidak serta-merta memberikan bonus nyambung ya dengan tadi, kalau ikhtiarnya tidak ada ya akan bagaimana bonus itu datang seperti itu. Jadi orang tua adalah pasukan pencari bonus begitu ya, pasukan pencari Tuhan sudah jelas, selebihnya lagi adalah pasukan pencari bonus. Bonus apa? Bonus rezeki yang kita tidak tahu begitu. Makanya ketika kita merasa sudah kehilangan arah, ini harus bagaimana anak kita begitu, sudahlah gitu, infak sajalah gitu, berbuat baik sajalah terhadap tetangga, insya Allah Allah solehkan anak kita melalui perbuatan baik kita terhadap orang lain. Allahu a'lam bishawab. Tetap dalam mindfulness parenting atau pengasuhan berkesadaran, karena yang menjadikan kita berubah bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Demikian Ibu Eni, mohon maaf sekali kepada tim ya, kepada Ibu Feti nih, mohon maaf atas segala keterbatasan saya, mohon maaf sekali lagi, semoga berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakillah Bumia. Hatur nuhun Bu Ya, Bu Mia. Feti, mohon, saya senang berada dalam lingkaran yang beraura positif. Ya, semoga nanti bersilaturahim lagi. Izin live ya Ibu-ibu, boleh? Ya, boleh. Saya Bu masih Mia. ada kajian Mbak asar nanti Masya Allah. dilanjutkan. Lagi ya Bu ya. Turun ya, Masya Allah. Turun Bu Feti ya, Bu Neneng. Jazakallah Assalamualaikum khair, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Betul. Iya, alhamdulillah. Ya, jazakillah khairan kasiran kepada Bunda Mia dan jazakumullah khairan kasiran kepada semuanya. Sebelum kita tutup, kita tutup dengan doa dulu ya. Dan Nurul dengan doa. Nanti akan dipandu oleh Ibu Guru Nurul. Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Kita berdoa sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ibu-ibu semuanya, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu ya. Supaya ilmunya lebih berkah, mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala aktivitas kita diridhoi dan anak-anak kita mendapatkan ridhonya dan Allah mudahkan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara hari ini sudah kita laksanakan semuanya. Semoga webinar kali ini bukan webinar terakhir ya buat kita, berjumpa kembali nanti di lain kesempatan. Insya Allah Gentara grupnya Bu Neneng insya Allah akan terus berbagi ilmu tentang pengasuhan bersama Sigma Daya Insani. Semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat untuk kebaikan kita sebagai orang tua yang insya Allah pastinya menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah ya. Dan untuk sebentar saya minta waktu sebentar, ada share screen ya untuk buku-buku produk Sigma dan sana yang sedang milad itu yang ini. Nah, kelihatan ya? Sudah kelihatan. Nah, ini sedang ada diskon besar untuk buku-buku yang lainnya sampai tanggal 20 Desember itu sudah ada diskon 42,5% yang sebelumnya tidak pernah terjadi, biasanya hanya 40% saja. Dan ada produk baru selain Science-ku tadi, itu adalah Parenting Rasulullah Sigma Daya Insani yang berisi ratusan video materi parenting dari Abah Ihsan. Abah Ihsan ini kalau kita undang beliau itu bisa puluhan juta untuk mendengarkan presentasi parentingnya. Tapi dengan memiliki produk yang sudah launching ini, insya Allah bisa kita pelajari dari rumah ratusan materinya. Nah, ini seperti itu. Silakan nanti Ayah Bunda bisa menghubungi pengundangnya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang lebih detailnya. Dan selama launching ini diskonnya 40% untuk produk Parenting Rasulullah. Begitu ya Ayah Bunda. Ya, untuk yang produk yang lainnya seperti ini. Boleh nanti bisa di-share oleh pengundangnya masing-masing. Sebentar ya. Oke. Ya, begitu Bu Neneng sudah ditutup ya dengan doa. Kita akhiri perjumpaan kali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semua kekurangan yang datangnya dari kami sebagai manusia. Dan jika ada kebaikan di dalam acara ini, itu datangnya dari Allah semata. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.